Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Merlin Hiola. Saya dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas A semester 3. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teks laporan hasil observasi. Baik, yang pertama yaitu hakikat teks laporan hasil observasi. Hakikat teks laporan hasil observasi terdiri dari dua macam. Yang pertama, tujuan teks laporan hasil observasi, dan yang kedua, ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ya baik, kita masuk pada tujuan teks laporan hasil observasi. Tujuan teks laporan hasil observasi ialah informasi tentang klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu secara apa adanya, sesuai kriteria tertentu sebagai hasil pengamatan atau secara sistematis dan objektif, serta untuk memecahkan suatu persoalan berupa hipotesis hasil pengamatan. Tujuan dari hasil observasi ialah untuk memberikan sebuah informasi tentang klasifikasi mengenai suatu hal berdasarkan fakta sesuai kriteria tertentu sebagai hasil pengamatan secara sistematis dan objektif, serta untuk memecahkan suatu permasalahan berupa hipotesis hasil pengamatan. Baik, yang kedua kita masuk pada ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Berikut ini ciri-ciri umum dari teks laporan hasil observasi, yaitu semua ditulis secara lengkap, tersusun dan sempurna. Penulisan bersifat objektif, global, dan universal. Objek yang akan diteliti dan diamati merupakan objek tunggal. Hasil laporan ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan hasil pengamatan dan penelitian yang telah dilakukan. Informasi dari hasil laporan merupakan hasil dari penelitian yang sudah terbukti kebenarannya. Informasi tidak mengandung dugaan atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Informasi memiliki kaitan antara hubungan yang berjenjang, yaitu hubungan antar kelas atau subkelas yang ada di dalamnya. Penulis hanya melaporkan dan menuliskan sesuai dengan apa yang dilihat dan diamatinya berdasarkan hasil analisis serta observasinya. Baik, selanjutnya kita masuk pada struktur laporan hasil observasi. Struktur laporan hasil observasi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Ya baik, selanjutnya kita masuk pada kaidah bahasa teks laporan hasil observasi. Adapun kaidah teks laporan observasi berdasarkan kebahasaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, banyak menggunakan kata benda atau peristiwa umum sebagai objek utama pemaparannya. Benda-benda yang dimaksud bisa berupa gunung, sungai, keadaan penduduk, peristiwa banjir, bencana alam, dan peristiwa budaya. Baik, yang kedua yaitu banyak menggunakan kata kerja material atau kata kerja yang menunjukkan tindakan suatu benda, binatang, manusia, atau peristiwa. Yang ketiga, banyak menggunakan kopula, yakni kata adalah, merupakan, yaitu. Kata-kata itu digunakan dalam menjelaskan pengertian atau konsep. Contohnya, darah adalah cairan merah yang kental. Terdapat sekitar 3,5 liter darah pada rata-rata tubuh manusia dan dapat digolongkan menjadi golongan A, B, O, dan AB. B, selanjutnya menyusun teks laporan hasil observasi. Pada kali ini saya mengambil judul yaitu Ragam Cara Berbagi Peduli Korban Banjir. Musibah banjir Jakarta sudah merupakan musibah tahunan. Musibah tersebut bukan semata melumpuhkan akses transportasi yang kemudian membatasi aktivitas warga dan merugikan berbagai pihak. Banjir telah memakan banyak korban. Jumlah pengungsi pun terus bertambah di sejumlah titik banjir Jakarta hingga Bekasi. Berbagai pihak pun mulai mengulurkan tangan untuk memberikan bantuan dan menunjukkan kepedulian. Dari bantuan komunitas, yayasan, organisasi internasional, relawan, hingga situs belajar online juga turun tangan. Baik, terima kasih. Itulah materi dari saya mengenai teks laporan hasil observasi. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.